Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Hipana sebagai coach dan Pak Ganjar Winanjar Nugraha sebagai coach. Kasusnya, Bu Win Hipana sebagai wali kelas dihadapkan ada anak atau siswa, sebut saja Susi, bukan tokoh sebenarnya, menangis dan mengadukan bahwa dia dikatakan oleh guru bahasa Inggris, Bu Angel bukan tokoh sebenarnya, badannya gendut dan ditegur. Dia tidak enak karena sudah mengarah istilah sekarang body shaming. Sehingga ketika pelajaran Bu Angel sudah seminggu ini tidak masuk. Alasannya malas belajar sama Bu Angel. Padahal pelajaran lain masuk terus. Maka sebagai wali kelas mempunyai kewajiban untuk mengatasi tersebut. Supaya Susi bisa masuk kembali pelajaran Bu Angel dengan nyaman. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu coach untuk muatkan rencana itu. Berikut ini aktivitas melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Baik, Bu Win. Alhamdulillah. Sebaliknya, gimana Bu Win? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf nih ditelepon pagi-pagi begini. Jika ada waktu, bolehkah saya sharing tentang permasalahan sekolah? Langsung ke pokok nih. Boleh Bu Win. Kebetulan saya lagi kosong nih 2 jam ke depan. Alhamdulillah kalau begitu. Apa nih kirangan kira-kira ya yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini nih Bu Win? Begini, Pak, saya perlu penguatan. Ada Mm-mm. siswa mengeluh Iya. bahwa dia tidak mau masuk sekolah sudah seminggu ini Mm-mm. gara-gara body shaming. Mm-mm. Dikatakan gendut oleh guru bahasa Inggris, Mm. sehingga pelajaran itu tidak masuk terus. Oke. Padahal saya memberitahu, mungkin gurunya sedang bercanda, Mm-mm. atau alasan manusia adalah mungkin guru sehingga salah ucap. Mm-mm. Tetapi siswa tersebut tetap tidak menerima alasan tersebut. Mm-mm. Yang lebih parah lagi, siswa tersebut tidak mau belajar lagi, belajar bahasa Inggris. Jika Bu Mm. Angel masih mengajar, nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya ingin sharing akan apa yang dilakukan untuk mengatasi persoalan itu. Oh, gitu ya kejadiannya. Jadi ada murid ibu, yang ibu wali kelasnya tentunya ibu ya, Bu, mengalami ya sedikit kontak mungkin ya atau sedikit ketidaknyamanan dengan salah satu guru yaitu guru bahasa Inggris. betul, Mungkin betul. bahasa sekarangnya body shaming begitu ya bu ya. Iya, iya. Betul-betul dan Lagi memang viral, Pak, itu body ya shaming ya. betul-betul. Kemudian anak jadi istrinya gimana tadi. Tidak semangat untuk sekolah ya bu ya. Iya, malahan tidak masuk pelajaran Bu Angel, Masya Pak. Allah ya. Dan ibu sebagai wali kelas tentunya ingin bagaimana caranya supaya kondisinya menjadi nyaman lagi begitu ya bu ya. Betul, Ya, betul. oke oke. Mungkin ini Bu Win ya. Sejauh ini nih ya, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut begitu Bu Win? Saya sudah coba, Pak, Mm-mm. berkonsultasi terlebih dahulu dengan BK Iya, iya, pertama-tama. betul. Pada Kemudian, akhirnya BK menyerahkan pada saya untuk berkomunikasi dengan siswanya. Pada saat itu BK seperti saya memberi saran pada siswa untuk belajar kembali. bagus itu Bu. Sudah berkonsultasi dengan mereka sebagai pembanding ya untuk memberi bimbingan dan juga saran kepada siswa tentunya. Sampai di situ dari BK sendiri seperti apa Bu untuk hasil akhir ke anaknya begitu Bu? Atau misalnya ada perubahan nggak Tapi tidak pada anaknya? tapi anak tersebut setelah dari BK tetap saja tidak mau sekolah, Pak. Yaudah, gini, apakah Ibu sudah komunikasikan juga hal ini dengan guru bahasa Inggrisnya mungkin Bu? Nah, itu belum, Pak. Nah, Iya, 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 iya. Jadi Ibu sebetulnya langkahnya tadi sudah dicoba ya Bu ya. Yang pertama ketika dapat informasi dari si siswanya, Ibu mhm, langsung diskusi dengan mhm. BK tentunya ya. Dari BK ternyata masih belum ada hasil ya begitu ya Bu ya. Masih belum terasa Iya, oleh iya. anaknya masih belum ada perubahan. Kira-kira nih Bu, selain pembicaraan dengan BK tentunya, mungkin ada rencana untuk mengatasi atau rencana lain begitu Bu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, pertama-tama saya akan memberi waktu kepada siswanya untuk menggali informasi lebih dalam, Mhm, sehingga mempunyai solusi ketika nanti dikomunikasikan dengan Bu Angel langsung. mhm, Setelah mhm, saya gali, mhm, ternyata siswa tersebut akan belajar. mhm, Jika Bu Angel minta maaf, kalau hmm, apa yang dikatakan Bu Angel tidak sengaja, mhm, maka saya akan masuk kembali belajar dengan dia. Tetapi jika mhm, sengaja, mhm. saya tidak masuk lagi, karena takutnya Bu Angel bukan ke saya saja melakukan itu, lebih parah lagi bisa ke siswa lainnya. Nah, itu yang tidak akan diterima oleh saya, Bu. Nah, kalau sudah alasan tersebut nih Bu ya, artinya memang sepertinya
ini siswa ini harus memang bisa langsung begitu ya bertemu dengan Bu Angel kalau yang saya tangkap. Begitu bukan, Bu? Iya, sekitar Ya. 2 hari lagi Bu Mhm. Angel itu ada, karena Mhm. sekarang itu Bu Angelnya sedang bimtek, Pak. Jadi Mhm. saya berharap secepatnya berkomunikasi dengan Bu Angel, karena Mhm. siswa yang bernama Susi itu supaya cepat kembali bersekolah lagi dengan nyaman. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Baiklah Bu kalau begitu. Artinya sebetulnya Ibu juga sudah punya program ya Bu ya, sudah punya rencana. Selain nanti dengan BK juga akan mempertemukan dengan Bu Angelnya. Namun saat ini Bu Angelnya Iya, sedang bimtek ya Bu ya. Jadi mungkin baru 2 hari ke iya, depan akan bisa dipertemukan. betul, betul, Baik Pak. Bu, kalau begitu mungkin mudah-mudahan 2 hari ke depan bisa langsung bertemu. Memang sih sepertinya baiknya bisa bertemu dengan 3 pihak atau 4 pihak mungkin ya Bu ya. Di situ ada Ibu, Betul, ada Bu betul. Angel, ada siswanya, kemudian juga ada BK tentunya ya Bu ya. Iya, betul, Baik, betul. kira-kira nih Bu ya, kesepakatan apa sih yang akan dikomunikasikan nanti ketika nanti bertemu berempat itu Bu? Kesepakatannya agar keduanya nyaman, siswa Mm-mm. dapat belajar kembali dengan Bu Angel. Mm-mm. Dan Bu Angel menyadari kekeliruan jika apa yang dikatakan selama ini membuat siswa tidak mau belajar dengannya. Oh, setuju saya dengan kesepakatan yang Ibu buat. Luar biasa. Semoga dari hasil pertemuan itu keduanya mendapat titik temu yang saling membahagiakan. Tentunya bisa mendamaikan juga ya, Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Ganjar untuk waktu sharingnya. Sekarang saya terbuka Pak untuk bisa menjapanani Mm-mm. atau mengkomunikasikan Ya, antara ya. Susi dengan Bu Angel untuk bersekolah lagi dengan nyaman. Saya cukupkan sekian Pak. Terima kasih Pak. Saya sekarang terbuka Ah, bahwa ya jalan utamanya adalah berkomunikasi keduanya. Sekian Pak dari Alhamdulillah. saya. Baik, baik, Eh, Bu Win. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ke depannya setelah 2 hari ke depan Iya. saya bisa bertemu lagi dengan Bapak, Pak. Baik. Mudah-mudahan. Insya Allah ya Bu ya. Saya pun juga sangat menunggu-nunggu nih Bu Yan ya. Hasil dari pertemuan tadi atau pertemuan dari tentunya siswa dan Bu Angelnya ya. Dengan bantuan Ibu dan juga dengan bantuan BK. Baik itu Bu Win, kalau seperti itu mah tinggal kita laksanakan. Mudah-mudahan setelah 2 hari ke depan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Siap, Pak. Terima kasih Baik. Pak Sama Ganjar. sama-sama Bu Mudah-mudahan Win. percakapan kita benar-benar bermanfaat sekali, benar-benar untuk saya dan semuanya. Terima kasih Amin, Pak. amin, amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bu Win ya. Amin. Amin. Sama Bapak juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ganjar Suargani Nugraha dari SMK Negeri 8 Bandung, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan coaching dalam supervisi pendidikan. Kasus yang akan diangkat pada pelaksanaan coaching kali ini, tentunya saya pun juga akan dibantu oleh Ibu Wiwin Hipana sebagai coach, dan saya sendiri, Ganjar Suargani Nugraha, sebagai coachee. Kasusnya, Ganjar Suargani Nugraha mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 12 TBS 4 yang terdiri dari 29 siswa dan 1 orang siswi. Totalnya menjadi 30 peserta didik tentunya. Dari 30 peserta didik tersebut, ada 2 orang yang mengalami sakit parah. Sampai-sampai jumlah kehadiran di sekolah selama bulan Juli dan Agustus 2023 ini kurang dari 10 hari. Dikarenakan alasan tidak masuk sekolahnya adalah sakit, maka selaku wali kelas saya harus bisa mempertahankan kedua murid tersebut sampai lulus. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan kedua murid tersebut, wali kelas merasa bimbang dan agak sulit untuk mengambil keputusan, sehingga membutuhkan pencerahan berupa coaching untuk menguatkan rencana aksinya. Berikut ini aktivitas coaching yang dilakukan melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Win, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ganjar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Mohon maaf nih Bu Win, direpotin lagi sama saya ya. Oh, nggak masalah Pak. Saya senang kok bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak walaupun melalui daring. Mohon maaf banget nih Pak Ganjar.
karena waktu kemarin saya ada kondisi di sekolah ada akreditasi, jadi lumayan menyita waktu, tapi alhamdulillah sekarang free, tidak ada kegiatan sama sekali. Alhamdulillah, nggak masalah Bu. Bisa diterima oleh Ibu juga. Sudah sangat alhamdulillah Bu buat saya ya. Saya jadi nggak enak akhirnya ya mengganggu kesibukan Ibu. Nggak masalah Pak, nggak, insya Allah nggak. Malah senang Pak, bisa Baik, berbagi kalau memang bisa membantu. baik. Begini Bu Win, sepertinya seperti yang saya sampaikan di WA Bu ya. Saya memang sedang bimbang ini teh Bu dan sedikit bingung begitu. Jadi sepertinya saya masih butuh teman untuk ngobrol, ya sekedar curhat begitu Bu. Mudah-mudahan setelah pembicaraan ini saya dapat keteguhan hati untuk bisa melaksanakan salah satu program saya sebagai wali kelas begitu Bu Win. Nah, keteguhan hati seperti apa nih yang Bapak ingin capai dari obrolan kita hari ini? Begini ya Bu ya. Di antara 30 peserta didik saya yang saya wali kelas ya tentunya Bu ya, ada 2 siswa yang mengalami masalah kehadiran selama di bulan Juli dan Agustus kemarin. Kehadiran mereka selama 2 bulan ini bahkan di bawah 10 hari begitu Bu. Namun ya begitu, alasan ketidakhadirannya kan karena sakit ya Bu ya. Jadi Ya. saya pun juga bingung karena ada beberapa guru yang selalu menanyakan kepada saya terkait kondisi dari anak-anak tersebut. Saya juga jadi agak sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan yang memang sebagai wali kelas harus saya perhitungkan juga begitu Bu ya. Yang pertama, perhitungannya mungkin pada pihak muridnya. Saya juga tidak bisa menyalahkan karena sakit yang dialaminya juga memang lumayan parah begitu Bu ya. Yang satu kena TB dan yang satu TB-nya di paru, yang satu TB-nya di usus. Dulunya kena TB, yang di usus mungkin ke fisik anaknya juga agak sulit, yang di paru malah saya ada kekhawatiran untuk menular ke teman-teman yang lainnya. Sedangkan pada pihak guru sendiri yang mengajar di kelas selalu menyampaikan masalah ini ke saya, bagaimana untuk proses di kelasnya. Karena kalau misalnya mengambil tindakan, para guru juga mungkin jadi nggak enak ke siswa yang lainnya, khawatir ada bahasa pilih kasih dan lain sebagainya. Jadi saya teh sepertinya perlu keteguhan hati nih Bu untuk bisa menjalankan rencana saya dalam meyakinkan guru-guru dan manajemen. Kondisi ini mungkin Bu yang ingin saya dapatkan dari hasil obrolan kita sekarang. Oh, jadi Bapak punya program untuk menyelesaikan masalah kedua siswa yang Bapak wali kelas Iya, tersebut ya? betul sekali Bu, itu maksudnya Bu. Nah, seperti apa programnya, Pak? Program yang saya buat atau saya harapkan begitu Bu ya, jujur aja, saya sangat ingin membantu murid tersebut bisa lulus bersamaan dengan teman-teman lainnya pada tahun ini tentunya Bu, jangan sampai mengalami penundaan kelulusan begitu Bu. Oh, bagus Pak. Saya juga setuju banget dengan rencana Bapak. Karena bagaimanapun juga jika mendengar kronologis dari kedua anak ini, sepertinya memang sangat layak untuk dibantu. Lalu bantuan seperti apa nih yang sudah Pak Ganjar rencanakan? Hmm, begini Bu, karena memang keluhan dari beberapa guru ini terkait kedua anak ya Bu ya. Saya rencananya ingin membantu mereka untuk bisa mendapatkan perlakuan khusus dalam proses pembelajarannya. Dan hal ini juga sudah saya sampaikan sebetulnya kepada beberapa guru, khususnya guru-guru produktif yang memang mengajar di kelas saya itu rata-rata di atas 8 jam per minggunya. Dan jawaban dari para guru tersebut rata-rata siap bantu sebetulnya Bu. Namun para guru juga minta dibantu untuk mengamankan posisi beliau sebagai guru yang profesional, tentunya dalam bentuk legalitas dari manajemen, sehingga bisa diperlakukan secara khusus kepada kedua siswa tadi. Maklumlah, kan posisi para guru juga ingin nyaman ya Bu ya dengan peserta didik yang lainnya. Jangan sampai ada anggapan seolah-olah ya begitulah pilih kasih Kak, atau ya berujung akhirnya pada ketidakprofesionalan guru gitu dan membuat kondisi di kelas malah jadi tidak nyaman akhirnya. Masa siswa yang tidak pernah masuk bisa dapat nilai, mungkin itu yang minta dibantu untuk guru-guru kepada saya begitu Bu. Alhamdulillah, bagus dong. Berarti sangat positif dong sambutan dari para gurunya, Pak. Iya Bu, alhamdulillah.
Walaupun memang saya baru berbicara atau berdiskusi dengan 4 guru yang saya temui dari 12 guru mapel yang harus saya temui. Mudah-mudahan semua guru memberikan penilaian yang sama dengan 4 guru yang tadi, Bu. Oke, nah jika dilihat kondisi pelaksanaan rencana Pak Ganjar nih, sampai dengan saat ini jika dinilai dengan angka 1 sampai 10, kira-kira sudah sampai ke angka berapa, Pak? Hmm, kalau menurut saya sepertinya sih sudah sampai angka 5 ya, Bu ya. Oh, berarti sudah sampai angka 5 mah kira-kira untuk targetnya bisa nyampe angka 10 dong, memungkinkan tidak, Pak? Sangat memungkinkan sepertinya, Bu. Oh, baik. Artinya angka 10 itu sudah yakin bisa Bapak capai ya, Pak? Insya Allah, iya Bu, insya Allah. Alhamdulillah kalau begitu, Pak Ganjar untuk bisa mencapai angka 10 ini, artinya Bapak harus menjalankan rencananya setengah perjalanan lagi ya? Benar begitu kan, Pak? Iya, benar, benar sekali Bu. Kira-kira nih, Pak, tahapan untuk menyelesaikan yang setengah ini seperti apa, Pak? Rencananya sih Bu ya, setelah saya diskusi dengan Ibu tentunya mendapat pencerahan, saya teh ingin langsung berkomunikasi dengan manajemen sekolah Bu. Ya mungkin akan saya mulai dari BK lah ya Bu ya, kemudian ke ketua kompetensi, ke wakakurikulum, kemudian ke wakakesiswaan, terakhir baru mungkin masuk ke kepala sekolah untuk bisa mengeluarkan kebijakan perlakuan pembelajaran khusus pada kedua anak tersebut begitu Bu. Hmm. Oh ya, saya setuju banget dengan rencana Bapak. Kira-kira nih Pak, supaya Bapak tetap berada pada jalur rencana ini, dan rencana ini bisa berjalan sesuai harapan dan tepat waktu, apakah Bapak akan mengajak seorang begitu untuk mendampingi Bapak atau sekedar menguatkan mungkin dalam melaksanakan proses tersebut? Hmm, iya sih Bu. Saya memang ada rencana. Saya rencananya akan mengajak Pak Anwar Bu untuk menemani saya menghadap manajemen. Karena sepertinya selain beliau juga sebagai guru produktif yang mengajar di kelas saya, visi beliau juga terhadap kondisi kedua anak tersebut sama dengan saya begitu Bu. Dan yang lebih penting lagi yang perlu saya tekankan juga, Pak Anwar ini memang saat ini sedang menjabat sebagai staf kurikulum, sehingga sangat memungkinkan untuk bisa menguatkan dan mendukung argumen-argumen saya ketika saya berdiskusi dengan manajemen, begitu Bu. Mantap Pak, saya setuju banget dengan rencana Bapak. Pak Ganjar untuk bisa merealisasikan semua rencana Bapak ini. Kira-kira berapa lama ya waktu Bapak yang perlukan? Sepertinya 1 atau 2 minggu juga cukup Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini sih semua manajemen tidak ada yang berkegiatan di luar sekolah, sehingga saya bisa mengupayakan untuk menyelesaikan program dengan manajemen pada minggu ini. Nah, setelah itu mungkin minggu berikutnya keputusan dari manajemen bisa saya sosialisasikan langsung kepada semua guru yang mengajar di kelas saya pada minggu berikutnya, sampai keluar surat keputusan resmi dari manajemen terkait kebijakan perlakuan khusus untuk kedua anak tersebut begitu Bu. Alhamdulillah, baik Pak. Kalau begitu artinya Bapak sudah punya keyakinan untuk bisa menyelesaikan program-program Bapak dalam 2 pekan ini ya? Iya Bu, insya Allah. Artinya tujuan dari obrolan kita hari ini sudah tercapai atau ya Pak? Oh iya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu atas segala pencerahannya. Alhamdulillah, sama-sama Pak Ganjar. Ngomong-ngomong, kapan nih kita bisa ngobrol lagi? Maksudnya saya ingin dapat kabar kebahagiaan dari Bapak atas keberhasilan Bapak bisa menyelesaikan semua program-program Bapak tadi. Oh iya Bu, kalau sekitar 2 minggu lagi dari sekarang bagaimana Bu? Ya sekitar tanggal 14 Septemberan lah Bu. Kira-kira waktu Ibu memungkinkan tidak Bu di tanggal itu untuk bisa ngobrol lagi dengan saya? Oh, oke Pak. Sepertinya di sekitaran tanggal tersebut waktu saya sudah cukup luang karena akreditasi saya sudah selesai. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baik atau Bu? Ya insya Allah sekitar 2 pekanan lagi saya kontak lagi ke Ibu ya. Baik Pak Ganjar, saya tunggu loh kontak-kontaknya. Baik Bu, insya Allah. Bu Win, gak kerasa ya, ternyata obrolan kita sudah lebih dari 5 menit nih. Kalau begitu, saya langsung pamit aja ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu Win atas waktunya. Semoga Ibu dan keluarga sehat-sehat selalu ya Bu. Amin, sama-sama Pak Ganjar Wilujeng. Alhamdulillah, saya mohon pamit ya Bu ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.